Pernahkah kamu melihat seseorang yang bisa menguasai ruangan tanpa banyak bicara? Mereka tidak perlu berteriak atau menjadi pusat perhatian dengan kata-kata. Cukup dengan kehadiran mereka, suasana langsung berubah. Inilah yang disebut dominasi diam. Sebuah kekuatan yang seringkali tidak disadari, tapi sangat nyata dampaknya. Dominasi diam bukan soal berisik atau agresif, tapi tentang kekuatan tenang yang justru menarik perhatian orang lain. Orang-orang seperti ini mampu membuat orang lain merasa nyaman, tapi juga segan. Mereka tidak perlu membuktikan diri dengan kata-kata, karena aura mereka sudah cukup kuat. Pengaruh sejati itu bukan soal siapa yang paling banyak bicara, tapi soal keberadaan dan energi yang kamu bawa. Seringkali, orang yang diam justru lebih didengarkan, karena setiap gerak-gerik dan ekspresi mereka terasa bermakna. Orang yang tenang dan selalu mengamati seringkali punya kekuatan lebih dari suara paling keras. Mereka membaca situasi, memahami orang lain, dan tahu kapan harus berbicara atau hanya mendengarkan. Inilah yang membuat mereka dihormati. Ketika kamu lebih sedikit bicara, orang akan lebih fokus mendengarkan. Setiap kata yang keluar dari mulutmu terasa lebih penting, karena tidak diucapkan sembarangan. Diammu menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Kata-katamu jadi lebih berbobot, karena kamu menggunakannya dengan tujuan. Orang akan menunggu pendapatmu, dan ketika kamu berbicara, mereka benar-benar memperhatikan. Inilah kekuatan dari berbicara seperlunya, tapi penuh makna. Dominasi diam itu tentang menjadi pusat ketenangan di lingkungan yang ramai. Saat orang lain sibuk berbicara, kamu tetap tenang dan fokus. Energi positifmu menular ke sekitar, membuat orang lain merasa aman dan nyaman. Kami akan tunjukkan bagaimana bahasa tubuh, kontak mata, bahkan diam bisa jadi alat terbaikmu. Dengan postur yang tegak, tatapan yang mantap, dan gestur yang sederhana, kamu bisa menunjukkan kepercayaan diri tanpa harus banyak bicara. Baik kamu memang pendiam atau hanya ingin terhubung lebih dalam, kamu tidak perlu mengubah dirimu untuk menjadi kuat. Jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri, dan gunakan kekuatan diam untuk membangun hubungan yang lebih bermakna. Kekuatan sejati sering ditemukan di saat-saat tenang. Dalam keheningan, kamu bisa menemukan jati diri, dan membangun pengaruh yang bertahan lama. Ingat, dominasi diam adalah seni yang bisa dipelajari siapa saja. Tubuhmu bicara sebelum kamu. Masuklah ke ruangan dengan postur tegak yang mantap. Bahu ke belakang, kepala tegak. Postur yang baik tidak hanya terlihat percaya diri, tapi juga membuatmu merasa percaya diri. Hindari menyilangkan tangan. Jaga gerakan tetap terbuka dan santai. Duduk tegak, jangan membungkuk atau menyusut. Bergeraklah dengan sengaja, jangan gelisah atau terburu-buru. Gerakan yang tenang dan terencana menunjukkan kontrol dan membuat orang lain nyaman. Latih ini setiap hari, bahkan saat sendirian, sampai jadi kebiasaan. Tubuhmu adalah jangkar. Saat stabil, kehadiranmu juga stabil. Menguasai postur adalah langkah pertama menuju dominasi diam. Ini adalah bahasa yang dimengerti semua orang. Kontak mata adalah alat diammu yang paling ampuh. Dengan hanya satu tatapan, kamu bisa menyampaikan rasa percaya diri, ketulusan, bahkan empati. Banyak orang meremehkan kekuatan kontak mata, padahal ini adalah kunci utama dalam membangun hubungan yang kuat, baik secara profesional maupun pribadi. Menghindari tatapan mata seringkali dianggap sebagai tanda ketidakamanan atau kecanggungan. Sebaliknya, tatapan yang mantap dan santai menunjukkan kepercayaan diri, keterbukaan, dan rasa hormat pada lawan bicara. Orang yang mampu menjaga kontak mata biasanya lebih mudah dipercaya dan dianggap lebih kompeten. Pertahankan kontak mata selama beberapa detik, lalu palingkan pandangan secara alami agar tidak terasa menekan. Jangan menatap terlalu lama, karena bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ciptakan ritme, tatap, alihkan, lalu kembali lagi. Ini akan membuat interaksi terasa lebih natural dan menyenangkan. Saat mendengarkan, kontak mata menunjukkan kamu benar-benar hadir dan menghargai lawan bicara. Ini membuat mereka merasa didengar dan dipahami. Kontak mata yang tulus saat mendengarkan juga bisa memperkuat ikatan emosional dan membangun rasa saling percaya. Saat berbicara di depan banyak orang, jangan hanya fokus pada satu orang saja. Alihkan tatapanmu ke beberapa orang di ruangan secara bergantian. Ini akan membuat semua orang merasa dilibatkan, dan menciptakan suasana yang lebih interaktif serta dinamis. Tatapanmu harus hangat dan terbuka, bukan tajam atau menantang. Senyum kecil saat melakukan kontak mata, bisa membuat suasana lebih ramah dan nyaman. Hindari menatap dengan intensitas berlebihan,
karena bisa menimbulkan kesan agresif. Jika kontak mata langsung terasa sulit, kamu bisa melihat di antara alis lawan bicara. Cara ini terasa kurang intens, tapi tetap memberikan kesan bahwa kamu terhubung dan memperhatikan mereka. Ini adalah trik sederhana yang sangat membantu untuk pemula. Berlatihlah dengan teman atau keluarga sampai kontak mata terasa alami. Mulailah dengan percakapan singkat, lalu tingkatkan durasinya secara bertahap. Semakin sering kamu berlatih, semakin percaya diri kamu dalam menggunakan kontak mata di situasi nyata. Kontak mata yang percaya diri membangun hubungan dan kepercayaan instan. Dalam dunia profesional, ini bisa menjadi pembeda antara kamu dan orang lain. Dalam hubungan pribadi, kontak mata yang tulus memperkuat rasa saling pengertian. Ingat, ini adalah keterampilan yang bisa dipelajari. Latihan secara rutin, misalnya di depan cermin atau dengan teman, akan membuatmu semakin mahir. Jangan takut untuk mencoba dan terus evaluasi perkembanganmu. Matamu bisa menyampaikan kekuatan, keyakinan, dan pesan yang ingin kamu sampaikan, bahkan sebelum kamu mengucapkan sepatah kata pun. Jadikan kontak mata sebagai senjata rahasiamu dalam berkomunikasi. Diam adalah alat yang langka dan ampuh. Kebanyakan orang terburu-buru mengisi jeda, tapi nyaman dengan diam menunjukkan kepercayaan diri. Gunakan jeda sebelum dan sesudah poin-poin penting untuk menambah dampak. Diam menarik perhatian. Orang akan mendekat, menunggu kata-katamu. Dalam perselisihan, jeda yang tenang bisa mengubah dinamika dan menekan orang lain untuk mengisi kekosongan. Berlatihlah untuk merasa nyaman dengan momen-momen tenang. Jangan terburu-buru bicara. Pida na jump, tuay fearing. Som dewasan, ito ay good dolce warnakalsi. Gunakin stretches to a forward fumsing. Dominasi diam sejati datang dari mendengarkan, bukan berbicara. Kebanyakan orang hanya menunggu giliran bicara. Pendengar sejati menonjol. Berikan perhatian penuh, mengangguk, pertahankan kontak mata, dan gunakan afirmasi kecil. Ajukan pertanyaan lanjutan yang bijaksana untuk menunjukkan kamu terlibat. Mendengarkan memberimu wawasan berharga tentang motivasi dan kekhawatiran orang. Ketika kamu bicara, kata-katamu lebih berdampak karena kamu sudah tahu. Orang percaya dan menghormati mereka yang membuat mereka merasa didengar. Mendengarkan menciptakan daya tarik, orang mencari pendapatmu. Kehadiranmu yang tenang menjadi pusat gravitasi di ruangan manapun. Sejarah penuh dengan pemimpin pendiam yang mengubah dunia. Puasa diam Gandhi berbicara lebih keras dari pidato apapun, menarik perhatian global. Tim Cook, CEO Apple, memimpin dengan kata-kata yang tenang dan terukur. Keheningannya dalam rapat membuat kontribusinya kuat. Rosa Parks memicu gerakan dengan penolakan yang tenang dan tegas, bukan protes yang berisik. Kekuatan mereka berasal dari ketetapan hati, bukan volume suara. Mereka mendengarkan, mengamati, dan bertindak dengan tujuan. Keheningan mereka disengaja, bukan kosong. Contoh-contoh ini membuktikan bahwa pengaruh sejati berasal dari karakter, bukan kebisingan. Kekuatan tenang adalah jalan yang terbukti menuju kepemimpinan. Biarkan kisah mereka menginspirasi kekuatan diammu sendiri. Siap membangun kehadiran diammu? Banyak orang berpikir bahwa untuk menjadi berpengaruh, kita harus selalu menjadi yang paling vokal di ruangan. Namun, kekuatan sejati seringkali datang dari kehadiran yang tenang dan sikap yang penuh keyakinan. Mulailah dengan masuk ruangan secara sadar, berhenti sejenak, bernapas, dan amati ruangan sebelum berinteraksi. Dengan memperhatikan sekeliling, kamu menunjukkan bahwa kamu hadir dan siap, bukan sekadar lewat begitu saja. Jadikan mendengarkan sebagai kekuatan utama. Lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, targetkan rasio 80-20 dalam percakapan. Dengan begitu, kamu memahami situasi dan orang-orang di sekitarmu, serta membangun kepercayaan tanpa harus mendominasi. Ketika kamu bicara, tambahkan nilai, ajukan pertanyaan yang memperdalam diskusi, pilih kata-kata dengan bijak, dan pastikan setiap kontribusi membawa makna, bukan sekadar mengisi kekosongan. Gunakan ruangmu dengan percaya diri. Jangan menyusut atau mundur. Postur tubuh yang tegak dan terbuka menunjukkan bahwa kamu nyaman dengan dirimu sendiri dan siap menghadapi apapun. Berpegang teguh pada pendirianmu dengan gerakan halus dan terbuka. Bahasa tubuh yang konsisten dan tidak berlebihan akan memperkuat pesanmu tanpa perlu banyak kata. Latih jeda yang disengaja sebelum menanggapi. Ini menunjukkan pemikiran dan menambah bobot pada kata-katamu.
Diam sejenak sebelum berbicara bisa membuat orang lain lebih memperhatikan apa yang akan kamu sampaikan. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini membangun kehadiran yang kuat dan tenang. Setiap langkah kecil, mulai dari cara berdiri hingga cara mendengarkan, akan memperkuat auramu di mata orang lain. Kamu tidak perlu berisik untuk menjadi berpengaruh. Justru, ketenangan dan konsistensi akan membuat orang lain lebih menghargai kehadiranmu. Dominasi diam adalah tentang niat, bukan volume. Dengan niat yang jelas, kamu bisa mengarahkan suasana tanpa harus menguasai percakapan. Mulailah dengan langkah-langkah ini, dan saksikan pengaruhmu tumbuh. Catat kemajuanmu, dan terus evaluasi cara kamu membangun kehadiran. Kehadiranmu akan berbicara dengan sendirinya. Dengan latihan dan kesadaran, kamu akan menjadi sosok yang dihormati tanpa harus mengangkat suara. Jika kamu memang pendiam, keheninganmu adalah kekuatan super, bukan kekurangan. Masyarakat mungkin merayakan kebisingan, tapi kekuatanmu ada pada pengamatan dan pendengaran yang dalam. Kamu memperhatikan detail yang dilewatkan orang lain dan membentuk koneksi yang bermakna. Jangan mencoba menjadi ekstrovert, manfaatkan sifat alamimu. Milikilah ketenanganmu, itu adalah ruang untuk refleksi dan wawasan. Kehadiranmu yang tenang mendapatkan rasa hormat di dunia yang bising. Rangkul preferensimu untuk kedalaman daripada kebisingan. Dunia membutuhkan pemimpin yang bijaksana dan mantap sepertimu. Dengan melatih kehadiran diam, kamu menjadi kekuatan yang dahsyat secara otentik. Keheninganmu adalah pernyataan, bukan kekosongan. Kekuatan sejati bukan tentang berisik, tapi tentang kehadiran. Dominasi diam membangun kepercayaan, koneksi, dan pengaruh yang langgeng. Tubuhmu, matamu, dan keterampilan mendengarmu adalah alat terkuatmu. Pemimpin pendiam seperti Gandhi dan Rosa Parks membuktikan jalan ini berhasil. Latih masuk ruangan secara sadar, lebih banyak mendengarkan, gunakan ruang, dan kuasai jeda. Rangkul sifat tenangmu, itu adalah sumber kekuatan. Ketika kamu menguasai kehadiran diam, paano yang bergema jauh setelah sekarang pergi. Tiang ningguin to be the